Al muslim akhul muslim. Orang Islam itu saudara orang Islam yang lain, seduluran. La yadlimuhu, tidak boleh orang Islam itu berbuat dolim kepada saudaranya, tidak boleh. Berbuat curang kepada saudaranya tidak boleh. Berbuat dolim, mengambil hak-hak saudaranya tanpa alasan yang benar, itu tidak boleh. Dolim. Wala yahduluhu, tidak boleh merendahkannya, merendahkan kehormatan orang Islam itu haram, tidak boleh. Ibaratnya ngetrek ngenyek, ngetrek diwelek-elek, direndah-rendahkan martabat dan kehormatannya. Wala yahqiruhu, tidak boleh meremehkannya. Jadi meremehkan sesama orang yang beriman itu tidak boleh. Apalagi yang diremehkan adalah kebaikan yang menurut persangkaannya itu remeh dan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusuluna bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi thahirin wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan itu merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kelonggaran untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid mushola Baitullah untuk melakukan ibadah dan amal soleh, dan ini merupakan rahmat dan karunia Allah yang kita itu layak patut untuk merasa bangga dan senang, karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Dan
rahmat karunia Allah itu lebih baik daripada dunia yang kita kumpulkan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah untuk menyampaikan bahwa bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah. Karunia Allah dan rahmatnya Allah ini adalah nikmat dinul Islam. Nikmat kita mengerti Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika falyafrahu, maka dengan sebab nikmat itulah supaya orang-orang yang beriman itu merasa senang, merasa bahagia dan semangat. Huwa khairum mimma yajma'un, kata Allah, dia Islam atau Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam itu adalah khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Artinya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka kalau kita diberi kesempatan untuk mempelajari Al-Quran, kita diberi kesempatan untuk berada di majelis ilmu, kita diberi kesempatan untuk bisa mendatangi masjid-masjidnya Allah Ta'ala, itu merupakan rahmat dan karunia Allah yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang kita ini wajib untuk bersyukur dengannya, dengan sebab ini. Nah, syukur itu kita tunjukkan kita merasa senang, kita merasa semangat, dan kita merasa butuh dengan Islam, kita merasa butuh dengan ilmu, kita sama-sama butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita lakukan amal-amal soleh ini semata-mata untuk mencari, mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah. Kalau kita ikhlas dalam melakukan amal soleh, maka kita akan diringankan oleh Allah Ta'ala urusan kita, akan dimudahkan segala persoalan-persoalan yang ada pada kita, dengan sebab kita ini berusaha untuk ikhlas, semata-mata amal yang kita kerjakan itu untuk mencari, mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu di surat Ali Imran ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita orang-orang yang beriman agar kita ini berpegang teguh dengan talinya Allah, yaitu Islam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, kemudian juga tidak memecah belah, tidak berpecah belah. Kewajiban kita orang-orang yang beriman adalah bersatu. Itu kewajiban orang-orang yang beriman, tidak berselisih, tidak berpecah belah. Maka Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan amarahum bil jamaah wa nahahum anit tafriqah. Ayat ini memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman agar kita ini hidup dalam keadaan berjamaah, bersatu.
Wa nahahum anit tafriqah, dan Allah melarang orang-orang yang beriman untuk bercerai-berai, berfirqah-firqah atau berkelompok-kelompok. Kewajiban orang-orang yang beriman itu adalah bersatu, menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, itu adalah kenikmatan dari Allah. Sehingga Allah juga memerintahkan di dalam ayat tersebut agar kita orang-orang yang beriman itu selalu mengingat-ingat kenikmatan Allah, yaitu bersaudara. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, ingat-ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, kata Allah. Ayat 103 surat Ali Imran. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk mengingat-ingat, selalu ingat dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kenikmatan Allah itu banyak. Nikmat-nikmat Allah itu tidak terhitung. Kalau kita ini mencoba berusaha untuk menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, niscaya kita ini tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat. Satu hari saja, mulai dari tadi pagi bangun tidur sampai sekarang ini, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita yang kita rasakan, kalau kita hitung, kita tidak akan bisa, tidak akan sanggup. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmatnya Allah, la tuhsuha. Allah sudah menyatakan demikian. Kalian tidak akan sanggup untuk menghitung kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka saking besar, saking banyaknya nikmat pemberian Allah kepada kita, kewajiban kita ini adalah bersyukur kepada Allah, dan itu adalah wujud ibadah kita kepada Allah. Waskurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Ta'ala menerangkan di dalam surat Al-Baqarah, waskurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian itu beribadah kepada Allah, maka bersyukurlah kepada Allah. Jadi bersyukur itu adalah bagian dari kewajiban ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan. Ketika kalian dalam keadaan bermusuh-musuhan, fa'alafa baina qulubikum, maka Allah membuat hati-hati kalian lembut, lemah lembut, sehingga ada al-mahabbah wal ulfah, yaitu cinta dan kasih sayang. Dengan sebab lemah lembut, cinta dan kasih sayang itulah fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian menjadi bersaudara karena nikmatnya Allah Ta'ala. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, maka persaudaraan, seduluran atas dasar iman dan Islam itu lebih utama dan mengekalkan. Karena persaudaraan itu tidak hanya bersambung di dunia saja, tapi juga akan bersambung nanti di akhirat. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Persaudaraan yang dibangun, seduluran yang dibangun karena dasar iman dan Islam, manfaat, maslahah, faidah, kebaikannya dirasakan di dunia, juga nanti dirasakan ketika kita berada di akhirat, karena akan dikumpulkan bareng-bareng oleh Allah di dalam surganya. Itu keutamaan atau manfaat kita bersaudara, seduluran atas dasar iman dan Islam. Nah, persaudaraan atas dasar iman dan Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan atas dasar nasab. Atas dasar nasab.
Nasab itu ya garis keturunan atau kekeluargaan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat ini, wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Menjadi bersaudara itu karena nikmat dari Allah Ta'ala, dilembutkan, dilunakkan hatinya oleh Allah Ta'ala, sehingga muncullah yang namanya mawaddah dan rahmat wal mahabbah, kasih sayang, percintaan, kemudian rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memerintahkan kita agar kita ini menjadi orang-orang yang beriman dalam keadaan bersaudara, tidak dalam keadaan bermusuh-musuhan antara yang satu dengan yang lain. Adanya perbedaan-perbedaan tidak harus menjadi pemicu dan penyebab terjadinya pertikaian atau pertengkaran, atau menjadi sebab antara yang satu dengan yang lain itu menganggap bukan sebagai saudaranya. Tidak demikian. Adanya perbedaan-perbedaan itu selama memegang dasar dan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih diperbolehkan. Itu perbedaan-perbedaan selama berdasar pada dalil-dalil syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah, meskipun ada perbedaan-perbedaan. Tetapi yang lebih diutamakan adalah bagaimana kita itu berusaha untuk bersatu, bagaimana kita itu bisa bersatu, terikat dalam persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Kebalikannya, yang menyebabkan persaudaraan itu hilang, persaudaraan itu terjadi dan putus sesama orang yang beriman, itu karena ada adawah. Karena ada adawah. Adawah itu adalah permusuhan. Adawah itu adalah pertengkaran. Jadi itu yang menjadi penyebab antara yang satu dengan yang lain itu tidak bisa bersaudara. Nah, adanya permusuhan itu bisa disebabkan karena banyak persoalan, banyak masalah. Bisa karena perbedaan pendapat, bisa karena perbedaan madhab, bisa karena perbedaan golongan atau kelompok, bisa karena perbedaan-perbedaan tertentu. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita agar kita ini hidup dalam keadaan bersaudara sesama orang-orang yang beriman. Karena Allah menyatakan di dalam ayatnya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Fa'aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara kalian, di antara saudara kalian. Jadi kalau terjadi pertengkaran, kalau terjadi kisruh, kalau terjadi percekcokan antara yang satu dengan yang lain, fa'aslihu baina akhwaikum, supaya diislahkan, supaya didamaikan, agar nantinya itu menjadi orang-orang yang beriman, yang bersaudara. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, ketika permusuhan itu terjadi pada dirinya orang-orang yang beriman, yang satu dengan yang lain, maka ketika itu semuanya berada dalam kejahiliahan. Semuanya itu dalam kejahiliahan. Bahkan disebut oleh Allah di ayat ini, wa kuntum ala safa kufratin minan nar. Jadi kalau tidak bisa akur antara muslimin yang satu dengan muslimin yang lain, terjadi kisruh, terjadi pertengkaran, terjadi percekcokan, keadaan seperti itu kata Allah, ala safa kufratin minan nar, berada di tepi jurang neraka. Itu alamat permusuhan
yang didasari dengan kebencian, percekcokan, pertengkaran muslim yang satu dengan muslim yang lain, itu menjadi sebab kecelakaan dan kebinasaan sampai diibaratkan oleh Allah wa kuntum ala safa kufratin minan berada di tepi jurang neraka. Fa'angqadakum minha, maka Allah menyelamatkan kalian minha darinya. Diikat persaudaraan itu karena iman, terikat persaudaraan itu karena Islam, sehingga disebut di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berkalam di sana, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Maka jika mereka itu bertobat, jika mereka itu mau sholat, jika mereka itu mau bayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka itu adalah saudara kalian fid din, dalam satu agama. Walaupun menurut cerita ayat, orang-orang yang sebelum bertobat itu mereka itu sampai memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin. Bahkan mereka itu membunuh orang-orang Islam pada waktu itu. Tetapi kalau mereka itu mau bertobat, kemudian mau sholat, kemudian mau bayar zakat, fa ikhwanukum fiddin, mereka itu saudara kalian dalam satu agama, saudara yang terikat dalam ikatan-ikatan agama. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah. Jadi itulah kenikmatan dari Allah. Kalau kita ini bersaudara, diikat dengan tali iman, diikat dengan tali Islam, maka persaudaraan itu harus kita jaga sampai datang kepada kita al-yakin, yaitu al-maut. Karena itu adalah kenikmatan dari Allah. Fahadanallahu bil Islam wa najana minan nar. Allah memberi petunjuk kepada kita dengan Islam, dan Allah akan menyelamatkan kita dari neraka. Itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mempunyai kewajiban untuk mengerti din al-Islam ini dengan sumbernya, supaya tidak salah paham, supaya kita tidak salah gagal paham dalam persoalan-persoalan din. Karena dinul Islam itu sumbernya, sumber ajarannya itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngaji dengan keduanya, kemudian kita ngamal pada keduanya, Allah menjamin, Rasulullah juga menjamin selamat dari adab, selamat dari neraka. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menulis surat kepada raja-raja dan penguasa-penguasa itu, aslim taslam. Jadi para penguasa, para raja itu disurati oleh Nabi, diberitahu oleh Nabi, masuk Islamlah kamu, mesti kamu selamat. Selamat di dunia juga selamat di akhirat. Kalau tidak masuk Islam, kamu sebagai penguasa, sebagai pejabat, kamu tanggung dosa seluruh rakyatmu. Ditulis surat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa Islam itu menjanjikan kepada kita keselamatan, keamanan hidup di dunia dan di akhirat. Maka kita berusaha bagaimana amal-amal dalam kehidupan kita sehari-hari itu mendasarkan pada ajaran Islam. Sebab kalau tidak mengikuti Islam, kalau tidak sesuai dengan ajaran Islam, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Disebut di dalam surat Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mengharapkan, siapa yang memaukan, siapa yang mencari selain Islam sebagai aturan kehidupannya,
falai yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Amal kebaikannya muspro, tidak ada artinya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu di dunia tidak diterima oleh Allah amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, nanti di akhirat dia ini termasuk orang-orang yang merugi. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kembali kepada ayat yang saya sampaikan pada surat Ali Imran ayat yang ke-103. Allah sudah menerangkan di ayat yang lain, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita, wa kunu ibadallahi ikhwanah, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita ini diperintah oleh Allah, juga diperintah oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi orang-orang yang beriman, kita menjadi orang-orang Islam, agar kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dados dulur sing sak temen-temene, sak estu-estune seduluran. Seperti saudara yang diikat dengan kasih sayang, siap untuk tolong menolong, bantu membantu antara yang satu dengan yang lain. Ibarat dulur temenan, dulur saestu. Itu diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam salah satu hadis, al-muslim akhul muslim, orang Islam itu adalah saudara bagi orang Islam yang lain. Ini orang Islam teng mriki pokoknya tiang Islam. Duka tiang Islam niku sak keluarga sedanten Islam, utawi pirang-pirang keluarga atau antara yang satu dengan yang lain. Pokoknya ikatannya ikatan Islam. Al-muslim akhul muslim, orang Islam itu saudara orang Islam yang lain, seduluran. Layat limuhu, tidak boleh orang Islam itu berbuat dolim kepada saudaranya, tidak boleh. Berbuat curang kepada saudaranya tidak boleh. Berbuat dolim, mengambil hak-hak saudaranya tanpa alasan yang benar, itu tidak boleh. Dolim. Wala yahduluhu, tidak boleh merendahkannya, merendahkan kehormatan orang Islam itu haram, tidak boleh. Ibaratnya ngetrek ngenyek, ngetrek diwelek-elek, direndah-rendahkan martabat dan kehormatannya. Walayah tiruhu, tidak boleh meremehkannya. Jadi meremehkan sesama orang yang beriman itu tidak boleh. Apalagi yang diremehkan adalah kebaikan yang menurut persangkaannya itu remeh dan kecil. Kalau sudah kosak mono disumbungi, bantu segitu aja sudah gumedi. Saya bisa yang lebih banyak, bisa lebih besar. Saudaranya direndahkan, saudaranya diremehkan, tidak boleh. Barang iwak klothok dituntun barang, podoan simbukan sampai dituntun masih ngono iso gawe dhewe. Pemberian saudaranya kurang dihargai. Walayah kiru, tidak boleh meremehkannya. Jadi meremehkan sesama orang yang beriman itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bihasbimri'in minasyari, cukuplah seseorang itu berada dalam kejelekan atau keburukan. Dipandang jelek agamanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ayah kiro akhahul muslim, dia meremehkan saudaranya sesama muslim. Itu sudah dipandang berada dalam
keburukan. Maka di sini kalau kita amalkan, persaudaraan itu akan lebih kuat. Kenapa? Antara yang satu dengan yang lain itu saling menghormati. Antara yang satu dengan yang lain itu saling menjaga kehormatan dari saudaranya. Demikian juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tuhajiru, janganlah kalian itu saling menghijrah. Menghijrah itu saling nyingkur. Jadi antara muslimin yang satu dengan muslim yang lain tidak boleh saling singkuran. Singkuran itu nek kepanggih napa? Rute kok doan sapa sih kok? Ngoten niku. Jadi pun boten gelem. Depan tutukan ndak mau ngoten. Saling menghijrahi, menjauhi. Wala tujiru. Ada yang wala tuhajiru, wala tujiru di dalam hadisnya itu. Itu adalah muqata'atil kalam. Jadi pembicaraan yang bisa memutus hubungan persaudaraan. Gara-gara omongan itu bisa menyebabkan persaudaraan muslim yang satu dengan muslim yang lain itu terputus. Nah, ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau singkur-singkuran itu ada batasannya. Batasannya tidak boleh melebihi daripada waktu 3 hari. Jadi tidak ngomong-ngomong, tidak bincang-bincang. Jadi tidak saling menyapa, itu tidak boleh lebih dari waktu 3 hari. Kalau lebih dari waktu 3 hari haram, dosa. Yang lebih utama adalah yang paling mendahului untuk saling menyapa. Cie, mungkin sing tua, pokoknya kondisi. Ya mestine sing enom kudu ngelondoi, ngoten. Lah ngoten to? Kaya sawane ngoten. Nah, dalam Islam ini tidak ada istilah ngoten. Sing dhisik sing luwih apik ngoten. Jadi masih tak misalnya pun sepuh ngoten niku nek ya senjane sing tuwa ya akeh dosane. Dekne aku duwe salah, ngarai loro awakmu ya wae padha-padha saling sepuro. Tidak ada masalah dalam Islam. Yang paling mendahului itu yang paling baik. La tuhajir, tidak boleh saling menyingkiri, itu tidak boleh. Kemudian wala tadabaru, janganlah kalian saling tadabaru, membelakangi. Jadi antara muslimin yang satu dengan muslim yang lain itu tidak boleh saling membelakangi. Membelakangi ini bahasa Kampile ngaten lho. Kula jenengan kalih derek niku singkuran. Tutukan mboten purun mboten. Ayyuwal lil muslim akhahul muslim dhahrahu wa dhuhurahu. Muslimin yang satu dengan muslim saudaranya yang lain itu menyingkiri punggungnya. Nah, ini tidak boleh. Jadi saling membelakangi itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkur-singkuran, nek riwayat itu dodoan. Jadi menjauhi, menghindar. Ketemu boten purun, depan boten purun, tutukan boten purun. Nah, ini tidak boleh di dalam Islam ini. Kemudian yang kedua, tadabaru itu saling membelakangi, singkur-singkuran itu dilarang. Wala tahassasu wala tajassasu. Antara muslim yang satu dengan muslim yang lain itu tidak boleh tahassasu. Tahassasu itu adalah al-istima' li hadisil qaum. Nguping.
untuk pembicaraan, untuk ngomongaken tenggene tiyang pintu. Napa jenenge nguping tujuane iki terus diomong-omongaken menapa? Mencuri dengar berita ngoten. Kulek krungu kabar mantep-mantep diudal. Nah ini dilarang. Kita orang-orang yang beriman terhadap saudara kita tidak boleh. Kita harus menyadari itu adalah saudara kita, orang-orang yang beriman. Demikian juga tajassasu wala tajassasu. Tajassasu itu adalah al-bahsu anil aurat. Membicarakan, membahas tentang aib-aib. Jadi sesama orang-orang yang beriman, kita diberi kewajiban untuk satrul aurat, satrul aib, menutupi aib saudara. Mboten malah diudal eleki, mboten malah diudal awoni ben lega atine, ngoten niku. Nek gak ngomong ini gak lega atine, bah diobral ae ngoten niku. Wis puas. Nek pun puas pripun sing kita sing diraosaken samantune puas. Napa terus asal ganjaran nek ngenten ngoten niku. Nggih mboten. Makanya dilarang. Kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama tidak boleh saling menyingkur, menyingkiri, saling membelakangi. Kemudian ketiga tahassus wa tajassus itu dilarang. Mencuri dengar, nguping. Kemudian membicarakan aib dari saudara-saudara kita sendiri, nah itu dilarang di dalam ajaran Islam ini. Ngeten iki nurut kula panjenengan ngeten niku gampil napa awon. Jadi hakikat dari persaudaraan itu sedemikian rupa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Tujuannya apa? Supaya kita itu menjadi saudara yang seutuhnya di dunia dan di akhirat. Maka perkara-perkara segala sesuatu yang menyebabkan putusnya persaudaraan itu harus kita jauhi, harus kita hindari. Karena menurut Al-Quran, orang-orang yang memutus persaudaraan itu, memutus hubungan silatul arham, silatul rahim, itu adalah ciri dari orang-orang yang fasik. Wa ma yudillu bihi illal fasikin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Dalam surat Al-Baqarah di permulaan 20 sekian. Ini mboten lepat niku 26, 7 atau 8. Di atas 25, di bawah 30 ayatnya. Cirinya orang-orang yang fasik itu ada 3 menurut ayat itu. Alladzina yang quduna ahdallah min ba'di mitsaqi. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah dikuatkannya perjanjian itu orang yang fasik. Allah membuat perjanjian dengan kita orang-orang yang beriman agar kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah kemudian kok dilanggar, hidupnya tidak digunakan untuk ibadah. Nah ini cirinya orang fasik. Diperintah oleh Allah tidak ditaati, dilarang oleh Allah tidak ditaati. Ini cirinya orang fasik. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyushola. Orang-orang yang memutus hubungan agar disambung hubungan tersebut, hubungan persaudaraan. Jadi kalau terjadi keretakan hubungan seduluran, baik persaudaraan nasab atau persaudaraan ukhuwah imaniyah, itu tidak boleh dibiarkan
berlarut panjang. Harus segera untuk diselesaikan agar mendapatkan keridhaan rahmat dari Allah Ta'ala. Kalau tidak segera diselesaikan masalah hubungan persaudaraan itu, maka akan terhitung minal fasikin, menjadi orang-orang yang fasik. Putusnya hubungan tuh kata sebabnya napa krana jengkel mangkel, krana dunya, napa krana pergaulan, atau karena sebab-sebab yang lain. Mboten saged dijelentrehake teng mriki. Tapi apa yang menyebabkan putusnya persaudaraan itu adalah menjurus mengarah kepada kefasikan. Wa yaqta'u nama amarallahu bihi ayu sholat. Jadi orang yang memutus hubungan silaturahim itu fasik. Maka perintahnya ayu sholat supaya segera disambung hubungan persaudaraan antara muslimin yang satu dengan muslimin yang lain. Maka Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis tadi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah sebagian kalian itu menjual dagangan atas penjualan sebagian yang lain. Ini contohnya pripun? Ini dilarang oleh Nabi SAW. Contohnya, seseorang berkata kepada orang yang membeli dagangannya. Seseorang berkata kepada orang yang membeli dagangannya, utruk hadal bayi. Dah, batalkan ini penjualan ini. Tinggalkan, biarkan sudah, jangan diteruskan. Wa ana ba'abi ulaka ahsan minha. Saya akan menjual untukmu yang lebih baik daripadanya. Jadi wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Tidak boleh di antara kita itu menjual dagangan atas perdagangan orang lain. Harus diselesaikan. Kalau diteruskan ya kita tidak boleh membatalkannya. Wis batalno iku dodolane iku. Lho, tuku nang nggonku tau tak dol iki, ngoten. Nah, itu tidak boleh membatalkan dagangan orang lain. Kemudian akan memberikan yang lebih baik daripada dagangannya. Ini dilarang. Apakah itu dengan harga yang lebih mahal atau dengan harga yang lebih sedikit? Itu tidak boleh. Jadi ini dalam urusan perdagangan atau pembelian, penjualan atau pembelian itu juga tidak boleh, sama saja hukumnya. Kata ulama, la tabiha likulan wa sa'astariha minka bi azyada minhu. Kamu jangan menjual dagangan ini kepada si fulan, karena saya akan membeli dagangan itu yang lebih mahal daripada si fulan. Paham no mboten nggih? Ini tak tukune sing larang ning ora usah didol mbek wong tuwa ngoten nggih. Batalno daganganmu itu. Nah, ini tidak boleh. Kalau orang sudah ada ikatan, ada akad jual beli dengan yang bersangkutan, sebelum terselesaikan tidak boleh kita itu ikut andil dalamnya. Biar diselesaikan. Diterusakan napa dibatal. Kalau dibatalkan kita boleh. Menyuruh untuk batal tidak boleh. Sama seperti dalam hadis yang lain itu dikatakan tidak boleh seorang perempuan itu menyuruh suaminya itu mencerai istrinya dengan syarat dia mau dinikahi. Itu juga tidak boleh. Jadi seorang perempuan kalau mau menikah lagi harus, kalau mau menikahi cerai saya misalnya demikian, itu tidak boleh.
di dalam hadis. Jadi hampir mirip penjelasan dan pengertiannya. Masalah jual beli, perdagangan, penjualan ataupun pembelian. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya supaya hubungan persaudaraan sesama muslim terjaga dalam urusan dagang. Pun sampai tadi perkara, pun sampai tadi masalah. Dodol-dodolan kok tadi masalah kok bertengkar gara-gara dagangan. Nah, kita diajari, makanya Islam itu mengajarkan dalam urusan akidah, Islam itu mengajarkan dalam urusan ibadah, Islam itu juga mengajarkan dalam urusan muamalah, termasuk jual beli. Itu juga ada tuntunan syariat Islam yang mengaturnya. Maka kita perlu untuk mempelajari Islam lebih dalam lagi dengan sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Ini terakhir yang perlu kula sampaikan, termasuk kewajiban kula panjenengan sesama orang-orang yang beriman yang bisa kita lakukan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di depan tadi Rasulullah SAW memerintahkan wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan wa kana yaqulu, beliau bersabda, lil mar'il muslim ala akhihi minal ma'ruf sittun, bagi seorang muslim terhadap saudaranya sesama muslim terdapat kebaikan yang jumlahnya ada 6 yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, yusammituhu ida atosa, mendoakan saudaranya ketika dia bersin. Nah, ini Bapak Ibu muslimin rahimahullah, kalau kita mendengar saudara kita bersin, apa bersin itu? Wahing. Itu sunnahnya yang diperintahkan oleh Nabi mengucapkan apa Bu? Yang bersin mengucapkan apa nggih? Karena itu nikmat, jenengan boten saged wahing niku kita atus penyakit. Ketika wahing nikmat dari Allah, maka kita bersyukur, alhamdulillah. Kita yang mendengar ucapan alhamdulillah dari yang wahing, kewajiban kita mendoakan. Ini adalah bentuk persaudaraan. Didoakan dengan kebaikan, yarhamukallah. Kemudian balas mendoakan lagi, yahdikumullah, balakum. Jadi saling mendoakan antara muslimin yang satu dengan yang lain, mendoakan kebaikan sampai tingkat kecil bersin saja itu mendoakan, apalagi dalam urusan-urusan yang lain. Nek saged ndongakno sing apik, masih tah dulure niku gawe elek kanjene kula panjenengan. Saged ta mboten? Saged Bu nggih? Ndongakno sing apik, masih tah dulure gawe elek ngoten niku. Nurut kula jenengan mboten enak ngoten, terus didongakno muga-muga ngoten niku apik napa amalanmu, muga-muga asal rahmate Gusti Allah ngoten. Saged ta mboten ngeten? Angel. Sama seperti kalau kita melihat ada anak-anak ngoten nawakale gak nadubillah ngoten niku, nakale jencik ngoten niku. Mau wangkel jengkel. Akhirnya keluar dari mulut kita, oh pedus. Ula. Ngoten niku. Padahal nggih sanes pedus, nggih sanes ula. Rasulullah mengajarkan kepada kita, nek wangkel mbek bocah gregetno ati ngoten, didoakan, Allahumma arhamhu, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wilal kitab, ngoten niku. Didoakan ngoten, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah berikan kepahaman ilmu kepadanya, ya Allah rahmatilah dia. Dalam keadaan kita itu kepingin marah, tapi yang keluar dari mulut kita adalah doa kebaikan. Mulane kula jenengan ngaji niku belajar dandani awak, nggih dandani ati
dandani ben apik lakone awake kula panjenengan. Sing nomor kalih kewajiban kula jenengan sesama muslim wa ya'uduhu idza marido, menjenguknya ketika sakit. Nek atine lodang, nek atine loro gampang saged dilakoni. Nek atine loro masuk tak dulure loro gak garah aku teko. Wah aku disik loro ya gak disambangi. Kena mboten? Soale atine loro. Lah dalam Islam ati loro niki monggo dikikis, dihilangkan. Kita anggap saudara kita itu walaupun pernah membuat hati kita sakit, menyakiti diri kita, karena dia sesama orang yang beriman, kita punya kewajiban cari ridho Allah, cari pahalanya Allah. Kita datangi, kita jenguk, kemudian kita doakan. Allahumma rabbana atibil ba'sa wasfi antas safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'al la yughadiru saqama. Saestu Pak Bu nggih, nek kula panjenengan lara enten sing nyambangi jujur mawon, seneng napa mboten? Masih otah gak digawani apa-apa ning didongakno ikhlas niku lho ati seneng. Syukur nek gawa apa. Enek sing digawa ngoten. Sungkan gak iso gawa apa-apa, gak iso nyambangi kelintu ngeten iki. Yang kita bawa itu ada. Kita ndak ada apa-apa dari nilai dunia, tapi kita bisa bawa doa. Doa itu silahul mukmin, senjata yang paling ampuh orang yang beriman. Iki damel pede-pede mawon ngilangi sungkan ngoten. Gak iso gawa apa-apa dongane wae ngoten iki. Yang nomor 3 wayam sohuhu idha goba. Kewajiban sesama orang yang beriman adalah menasehati dia ketika dia tidak hadir. Mulane sing sampun ngaji ngaten niku pinten-pinten pertemuan boten ngaji tangreti ngoten lho. Gini apa gak ngaji ngoten. Nah, terus dinasehati, wong ngaji iki yo golek ganjaran. Wong ngaji niku pahalane gedhe. Wong ngaji iku dadi tambahi ilmu, dinasihati. Niku kewajiban kula panjenengan ngemutaken nasihati. Gak wis gak ngaji-ngajian, wis ngaji garai tersinggung ae. Ngaji garai ngerti, kula wis ngerti garai wedi ngoten niku. Nah niki pintu dinasihati pun salah kaprah, pun salah paham. Justru ngaji sok malah ditakoni nek gak ngaji. Alam yatikum nadin, bukankah dulu sudah ada menyampaikan, sudah menasihati? Qalu bala syahidna, mengakui di hadapan Allah, ya Allah benar, tetapi kami tidak mengimaninya. Seandainya kami dulu mau mendengar nasihat, ya Allah, seandainya kami dulu mau memikirkan nasihat yang disampaikan, makunna ashabas sa'id, tidak akan kami masuk neraka sa'id. Itu disebut di dalam Al-Qur'an. Dados nek enten sing gaib-gaib ngoten niku ditangkleti utawi dinasehati. Tujuane napa? Persaudaraan kita itu terjalin, terikat dengan ikatan-ikatan iman. Sing dingajeni apa sing beda? Madhabe beda, golongane beda, kelompoke beda, jurusane beda nih. Sing beda niku lho ten pundi? Lungguh bareng, nek enek bedane, nek enek gak cocoke, monggo diskusi sharing ngoten lho nggih. Siap terbuka. Dalil-dalil yang dibacakan dan disampaikan niku monggo ditanggung, tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Misalnya ngoten, gak cocok nurut pendapat ini dan itu. Nah kalau berbeda pendapat selama ada dalil boleh, tapi kalau berbeda pendapat dalilnya keliru yang tidak boleh. Contohnya ngeten, kalau ini kula ditangkleti tiyang, Ustaz, kula niku boten angsal ngimami gara-gara rambut kula gondrong. Lho nggih. Rambutnya sak meten. Gondrong. Saya rambutnya pun putih, tiyangnya pun sepuh. Lah niku pripun? Enten dalile lah. Nek ngimami rambutnya gondrong gak oleh niku. Ngingu rambut niku asal napa mboten? Iki kula jawab, Rasulullah niku nggih rambuté gondrong. Sak menten rambut Rasulullah niku. Jenengan nek kepingin gondrongaken rambut niru mawon rambuté Kanjeng
Kanjeng Nabi. Angsal dingu sak menten. Sing penting ora kaya wong gendeng. Ngoten nggih, gimbal, kriwul, mboten rapi. Tidak demikian. Boleh silakan, tidak ada masalah. Lah niku Syekh Ghazi niku rambutnya gondrong sampai sak bokong. Niku waliullah niku. Kajange ngoten. Nah niki pun beda dalil. Kula yakin asal sampai sak bokong niku. Kalau jawab, nek dalil sampean Syekh Al-Ghazi, ngoten nggih. Dalil kula Kanjeng Nabi. Sing nyilisihi nyingkiri Kanjeng Nabi mboten usah didamel, ngoten. Masih tah waliullah, masih tah tiyang niku makome dhuwur ngoten. Nek nyilisihi mboten nyacaki Kanjeng Nabi, sing delok niku Kanjeng Nabi. Beda pendapat tidak ada masalah asalkan berdasarkan dalil. Niku sing nomor 3. Sing nomor sekawan wa yashaduhu wa yusallimu alaihi idza laqiyahu. Mengucapkan salam bertemu dengan saudaranya ketika bertemu itu afsus salam, mengucapkan salam. Sing paling utama yang mendahului. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lengkap, boleh tidak lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum boleh. Jadi mengucapkan salam ketika bertemu. Syukur antara sesama jenis muslim dengan muslim, muslimat dengan muslimat ketika bertemu itu adalah berjabat tangan. Jadi kalau mamin muslimaini, tidaklah dari dua orang Islam yaltaqiyani, keduanya itu bertemu, kemudian berjabat tangan, melainkan hufirolahuma, diampunkan untuknya dosa-dosanya. Jabatan tangan. Yang paling bagus ketika terjadi masalah jabat tangan, ngoten niku. Kalau sesama saudara senasab boleh saling berangkulan, ngoten. Kini kalau bukan sesama saudaranya ya kalau jarang-jarang boleh, ngoten. Tapi kalau sering-sering jangan, ngoten niku. Saben-saben ketemu rangkul-rangkulan, ngoten. Saben-saben ketemu rangkul-rangkulan. Apalagi kayak orang barat pipi ketika ketemu. Ya tidak demikian. Cukup sunnahnya itu berjabat tangan, menggugurkan dosa. Niki musimnya Covid, tidak perlu jabat tangan. Nah ini jadi persoalan. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, tidak ada masalah jabat tangan, kecuali yang dijabat tadi berpenyakitan. Kalau berpenyakitan karena udur kita menjaga, tidak ada masalah. Tapi kalau sehat, tidak ada masalah. Kita berjabat tangan. Sunnahnya berjabat tangan sesama orang Islam, dan itu menggugurkan dosa. Kemudian yang kelima, wa yujibuhu idza da'ahu. Nalikane kula jenengan diundang untuk apa saja, kewajiban kita adalah mengijabahi atau mendatangi, kecuali kalau undangan-undangan itu adalah undangan mungkar dan kemaksiatan, boten perlu didatangi. Tapi kalau undangan itu masih kebaikan, nah itu wajib bagi kita untuk mendatanginya. Sahabat memberikan contoh mantun khatmil Quran ngoten itu teng beliau ngundang beberapa orang ngoten niku. Ngatamkan Quran 3 hari sampai tuh khatam ngoten niku kepengin syukuran, dadah sing kena syukuraken ngoten niku ngundang beberapa orang, kemudian makan-makan bersama di situ. Kalau kita diundang makan-makan seperti itu ya kita ada kewajiban untuk mendatanginya. Yang keenam, wayat ba'uhu idza mata, mengiringinya ketika dia itu meninggal dunia. Artinya kita itu takziah dari awal sampai akhir itu dapat pahala 2 qiraat. Kalau hanya akhirnya saja itu dapat 1 qiraat pahalanya. Saged nggih dari awal sampai akhir niku ngurusi jenazah sesama orang-orang yang beriman, mulai dari memandikan, kemudian mensolati, kemudian mengkafani, ya pintu memandikan, mengkafani, mensolati, kemudian mengubur, sampai
kita buktikan persaudaraan kita niki sing jarang nggih diamalaken. Nek enten kula panjenengan sing sedo niku diupayaaken saged nyolati. Karena orang yang mensolati setiap mayit 40 orang minimal, la yusrikuna billahi, atau mi'ah 100 orang, la yusrikuna mi'ah. Jadi 40 orang atau 100 orang tidak pernah syirik, tidak berbuat musyrik, ikut hadir mensolati si mayit. Si mayit itu mendapatkan syafaat karena sebab doanya orang-orang yang tidak mensekutukan Allah. Nah, pados tiyang sing boten syirik, pados tiyang sing boten enten kerlibatan syirik atau musyrik niku lek boten ngaji boten saged. Karena untuk membersihkan dari syirik itu salah satunya adalah ngaji, mengilmui Islam ini. Dengan ilmu Islam kita akan tahu ini syirik, ini bukan. Ambulane monggo diamalaken iki menawi enten derek kita niki napa niku sedo niku sing nyolati paling tidak enten minimal lah sekawan dosa tiyang. Luwih saya malih 100 orang. Lebih baik lagi yang lebih banyak nonton. Saestu niki kula sampaiaken jenengan lek sedo, wah bener omongane Supri. Ngoten nggih. Bener, soalnya sing kula sampaiaken iki mboten omongan kula nih. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang niku malah monggo Pak salat, mboten pakil mawon jenengan sing nyolati kan pakil waya salat ngoten. Dadi sing nyolati paling tiyang pinten ngoten niku. Nah ini perlu kita galakkan, perlu kita hidupkan baik untuk bapak-bapak atau ibu-ibu, laki-laki atau perempuan mensolati jenazah sesama orang-orang yang beriman agar kita mendapatkan syafaat. Yang terakhir Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, wa naha an hijratil muslim akhahu fauqa salas, tidak boleh singkur-singkuran terhadap saudaranya itu melebihi batas dari waktu 3 hari. Pun enten waktu 3 hari nang age-age akuran. Pun sampai meneng-menengan itu sampai saulan, 2 wulan, sampai setahun ngoten. Salat ndudukan salat jejer niku mboten kurun. Nggih mugi-mugi ngaos dalu niki dadosaken tambahan ilmu manfaat kami kula panjenengan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah wa dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin fa innahu la alafa baina qulubihim illa anta ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.